kita akan menggambarkan dengan kondisi anak berdasarkan data yang ada, kemudian berdasarkan dengan 5 klaster tadi, klaster dari konvensi hak anak. Tidak ada di sini. Apakah kita perlu juga menyediakan data atau apa yang dibutuhkan di profil anak ini? Kami menangani di Kota Pasar ini menangani 20 taman, sekitar 20 taman besar kecil. Mungkin nanti perlu data untuk menyusun profil anak ini, kan ada beberapa taman yang bisa untuk pengembangan anak. Mungkin 11 taman. Mungkin yang besar di Rahasia, Kabupaten, di Petalungan, di Gerah Candi, ada 11 warga. Itu apakah kita harus menyiapkan data itu? Kalau dia nanti mau dimasukkan, kalau tidak ya tidak. Tapi untuk kemudian operasi Anjal, Pak, perempatan itu ya efek termasuk Anjal itu sering dioperasikan. Jadi di sini tidak termasuk sama dengan LH. Nanti apa yang dibutuhkan kita siap untuk mengenai data program. Terima kasih, Pak. Saya dari dinas pendidikan, Bu, kalau mau menyampaikan kebutuhan data dengan profil anak, ini ada 2 sumber, DPS dan dinas pendidikan. Apabila data kami yaitu data yang langsung terkoneksi dengan dengan kementerian. Kalau di sini mengambil data dari DPS, jelas beda, Bapak. Jadi kalau sumbernya, kalau memang dari Dapodin dari dinas pendidikan, itu BPS data sendiri. Kami juga data yang anak yang bersekolah di satuan pendidikan yang sudah terkoneksi dengan Dapodin Direktorat PAUD Pusat. Terus yang kedua, di sini juga ada pendidikan anak, ada dinas pendidikan dan BPS, ada partisipasi sekolah, APS, APM, APK dan putus sekolah. Kalau data kami, Pak, ini hanya merekrut jenjang PAUD, SD, SMP. Sedangkan di sini semua berarti kan ada SMA. Apakah di sini juga diundang dari Pasuruan Raya, Pak, UPT Pasuruan Raya yang berlokasi di Kleret. Jadi data nanti satu bisa mengakomodir dari 5 item ini. Kalau dari dinas pendidikan kota hanya jenjang PAUD, SD, SMP. Pertanyaan saya satu adalah kepada dinas jenderal 3 Satu, tujuan penyusunan ini apa? Apakah kita mau jujur pada diri kita sendiri tentang kondisi real anak di Pasuruan, atau itu tujuan tertentu? Artinya sebenarnya Pasuruan itu api kota anak itu. Kalau kita tujuannya memang cari real memotret potret anak di Pasuruan sehingga kita concern pada masalah mereka, monggo. Tapi kalau cuma ini dibuat dilaksanakan untuk menyenangkan sambuan atau untuk Pasuruan dikatakan sebagai pelayan, saya kira eman-eman kegiatan ini. Kita tahu lah di orang itu anak yang terpapar itu banyak, anak jalanan juga banyak, anak juga. Kenapa ini terjadi? Kita kasih di situ. Nah, oleh karena itu kalau memang tujuannya untuk kita jujur pada diri sendiri, kita mau memotret anak, solusinya bareng-bareng monggo. Tapi kalau ini tujuannya untuk nanti ada beberapa tambahan dan koreksi. Yang pertama di landasan hukum, itu di nomor 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97 tentang penyandang data. Saya pernah melihat yang dibahas di dalamnya hanya masalah belas kasihan saja intinya, Pak. Tapi yang untuk nambah ini mohon untuk terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, itu isinya banyak terkait hak-haknya. Ya, boleh saja nomor 5 itu ditambah, ditetapkan
tambahan, tapi tolong ditambahi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kemudian selanjutnya saya tambahkan kita di Kota Pasar punya perda perlindungan perempuan dan anak untuk ditambahkan. Terkait dari dunia data itu memang tadi ada beberapa fiksi yang belum masuk. Ini juga saya ada catatan. Ya, kayaknya di Kominfo juga belum masuk ini karena di sana kan ada layanan informasi, layanan anak ya, informasi layanan. Mungkin bisa dimintakan datanya. Terus di pertanyaan ini belum ada juga, belum masuk. Dan juga di sniper terkait dengan kerja lain langsung juga. Tapi tolong nanti ini benar-benar ditanyakan di sniper karena selama ini untuk mencari data ini agak kesulitan. Dan kami mohon nanti di tiap klaster tadi, yang 5 klaster itu tolong dibahas tuntas Pak ya. Kali menyangkut dengan tadi yang disampaikan itu yang di bab 3 ini data problematika. Artinya nanti kami dilakukan governance proposal. Jadi artinya pada saat kita memberikan mewawancarai dengan terkait tersebut dalam sesudah kalau ada rangkaian jaringan terkait di luar UGD ini kami akan langsung menuju ke UGD tersebut. Gini Bapak Ibu, jadi saya ingat betul tahun 2013 kalau nggak salah, saya ini ternyata yang nyusun perda inisiatif tentang perlindungan anak itu. Jadi mohon maaf Pak Guru, saya lupa ngasih tahu itu harus dimasukkan gitu loh ya. Jadi nanti kita masukkan Bapak Bapeda nanti matur nuwun nggih masukannya. Artinya bahwa waktu itu kita memang sudah memotret, tapi tahun 2013 Bu ya. 2012-13 kita pernah memotret secara keseluruhan tentang anak, karena pada saat nyusun naskah akademiknya fakta analisa kita susun ya, fakta analisa kita susun sebagai kelengkapan dari penyusunan naskah akademiknya. Sehingga kemudian perda itu menjadi inisiatifnya DPRD dan kemudian sudah ditetapkan sebagai perda. Alhamdulillah. Memang sekarang yang dibutuhkan adalah peraturan wali kota yang lain yang kemudian mendukung terhadap perda tersebut. Apa misalnya, kan banyak sekali aturan itu. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Nanti teknisnya sederhana saja Bapak. Jadi memang bicara soal anak itu tadi kan berkaitan dengan sarana prasarana. Tadi tinggal dimasukkan saja Pak Guru, dari masukan DLH gitu ya, atau mungkin dari OPD yang lain gitu ya. Apalagi dengan Satpol PP memang yang sampai saat ini pasti bersinggungan dengan Anjal gitu ya. Pasti data itu ada Pak. Kami pernah menyusun PMKS Bu, penyusunan rencana induk rencana aksi daerah RAD tentang PMKS di Kabupaten Pasuruan ini, Kota Pasuruan ini kira-kira tahun 2000 berapa ya? Mungkin tapi waktu zamannya Pak Mul ya, almarhum Pak Mul ya, Pak Mul. Tapi mestinya RAD itu sudah direview kembali, apakah sudah direview atau belum? Mestinya itu disusun di 2015 atau 16 kemarin itu mestinya sudah direview. Artinya bahwa kemudian kami itu juga tahu Pak, di mana kantong-kantong Anjal gitu ya, yang termasuk ikut gepeng gitu ya. Jadi Anjal gepeng itu mesti 11-12. Maksudnya seperti itu. Itu kita waktu itu ada data. Mudah-mudahan sih sebenarnya berkurang, tetapi agak susah ya menghindari karena itu menyangkut soal ya ekonomi, atau kemudian kalau tidak itu ada Pak. Jadi pekerjaan. Ya tren tersendiri kan bagi kalangan anak-anak sendiri kan begitu, jadi pekerjaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman. Ini sekali lagi punya pengalaman. Di Kota Malang saya nyusun RAD, Bu. RAD tentang PMKS. Hasilnya apa? Kampung Desaku Menanti itu yang kemudian diresmikan oleh Bu Kofifa, saya yang menyusun DED, saya yang menyusun FS, Facility Study tentang pembuatan Kampung Desaku Menanti. Kampung Desaku Menanti itu kampung untuk menampung gelandangan pengemis dan anak jalanan itu. Termasuk anak jalanan itu ada di situ gitu, Pak. Jadi gitu. Nah, sekarang kampungnya berubah menjadi kampung wisata, Kampung Topeng Desaku Menanti gitu loh.
Kebetulan saya ini ketua kampung wisata sekota Malang. Jadi memang itu akhirnya menjadi pembinaan saya sangat paham. Tapi ya sekali lagi memang apalagi kondisi seperti ini Bu, anak-anak yo turun lagi. Yang kemarin kan kita ajari untuk nari, untuk membuat topeng dan lain sebagainya. Bikin olahan gitu Bu ya. Sudah gitu. Tapi kan yang didapatkan nggak seberapa, akhirnya yang gelandang mana Bu? Anak-anak ya saya tidak bisa bagani ya nggak bisa, tetapi ada formalitas yang harus kita sama ini kita bicara soal penanganan ya, ini sudah jauh. Kita bicaranya data tapi kita sudah jauh bicara pengalaman. Tapi maksud saya bahwa pengalaman-pengalaman lapang saya itu bisa menjadi best practice sebenarnya di Kota Pasuruan itu untuk bagaimana melakukan penanganan tersebut. Jadi akhirnya yang kami lakukan ya sudah kontrak sosialnya begini, udah saatnya nanti kalau kalian mau latihan ya latihan, kalau kamu misalnya mau ngamen ya ngamennya tapi dijamin. Dikasih jam. Jadi keluar itu dikasih jam. Jatahmu kamu keluar itu di lapangan, di jalan itu hanya 4 jam. Selebihnya kamu harus pulang. Lho nak gelandang sak wen-wen dino sewengi ya entuk akeh kan gitu loh. Ya nak ana apa-apa sing digaruk terus siapa kan gitu. Ya kita akhirnya kerjasama dengan Satpol PP juga. Pak, nak jam semini iku arek iku nduk kene, nak jam semini arek kene. Iku kene. Nak sampean nemu jam semene arek kene gambare wengi arek kaya ngene iki yo tolonglah kan begitu Pak. Tapi akhirnya apa? Lama-lama Pak, ya kemudian ya kita mensiasati diatur Pak gitu. Sama. Jadi anak-anak Pak akhirnya tidak lagi ngamennya tidak lagi begitu. Jadi anak-anak yang sekarang kalau di Kota Malang jenengan ada yang ngamen pakai kulintang itu ya, pakai angklung itu ya. Di kalau enggak di depan apa itu namanya Bu? Di depan apa itu namanya? Sabilillah gitu ya. Terus kemudian agak ke sana lagi itu di Ela Sucipto. Itu anak-anak saya Bu, murni binaan. Dan kalau ada di pentas Kampung Budaya Polucen ya mereka yang main musik semuanya Bu. Saya bilang, waktumu hanya 3-4 jam. Tidak lebih dari itu. Selebihnya dia kembali belajar Pak. Apa? Ya kejar paket. Nah itu yang sebenarnya dapat bisa kita lakukan. Maaf saya sudah agak jauh memberikan gambaran-gambaran, tapi tidak apa-apa lah, ini diskusi mengalirkan. Memang tujuan kami adalah mohon nanti Bapak Ibu data dikirim nggih, dibantu nggih. Karena ini memang fokusnya memang nyusun profil anak. Nah insya Allah Pak, Bu, saya tidak tahu ini yang dimaksud Bapak dari Kemenak itu bagaimana. Mudah-mudahan kita susun secara baik ya, tidak dalam rangka apa-apa, tapi memang pengen memberikan gambaran utuh sepenuhnya, meskipun tidak sempurna tentang kondisi anak Pasuruan saat ini. Terlebih sebenarnya yang paling penting itu potret di pasca pandemi ini, ada di masa pandemi gitu loh. Itu ngeri Bu, ngeri, itu sebenarnya ngeri. Tidak hanya sekedar tentang bagaimana kesehatannya, terus kemudian pendidikannya saja, tetapi kondisi psikologis itu bisa digambarkan enggak? Anak-anak sekarang itu sudah kehilangan etika, attitude, terus kemudian kehilangan disiplin dan lain sebagainya, sudah enggak ada gitu ya. Waktu mereka belajar dengan teman-teman atau waktu bermain dengan teman-teman pun juga berkurang karena aja metu gitu, nak metu go masker misalkan begitu. Kowe nak metu aja dadoh, ndok kono ono corona misalkan begitu. Itu sudah anu sendiri gitu loh. Nah, ini kondisi inilah yang sebenarnya juga harus dikupas. Kira-kira itu. Terima kasih. Mungkin bisa disambung. Karena dalam kehidupan kita ini selalu berkaitan dengan anak, terutama untuk perlindungannya ya, perlindungan baik kesehatan dan lain-lainnya, terutama untuk masalah berkaitan dengan hukum. Tadi saya sudah mendengar banyak yang datang ke dinas mengadukan persoalan mengenai pelecehannya. Terkait dengan penyusunan profil anak Kota Pasuruan, memang ini semua instansi akan berkaitan, karena untuk mengolah data itu kan tidak cukup untuk mengenai masalah misalnya kesehatannya atau untuk berapa anaknya atau bagaimana
itu. Nah, makanya saya sarankan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak atau khususnya untuk tim yang mengurus mengenai anak ini, ya sebaiknya bersurat kepada instansi-instansi yang seperti kami gitu, pengadilan. Mungkin itu sangat dibutuhkan juga karena berkaitan dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Kira-kira itu apa masalahnya? Terus kenapa bisa seperti itu? Karena di pengadilan pun kita ketika memutus untuk perkara anak itu, kita juga mendapat laporan dari Badan Pembinaan Masyarakat mengenai kondisi anak, keluarganya bagaimana. Jadi kita juga tidak sembarang gitu untuk apa sih yang terbaik untuk anak ini. Karena kalau untuk penjara itu udah hal yang terakhir, nah setidaknya kita memperjuangkan yang terbaik untuk anak. Jadi kalau untuk penyusunan profil anak Kota Pasuruan ini, saya berharap ya untuk diinformasikan kepada kita masyarakat khususnya Kota Pasuruan yang benar-benar real tentang kehidupan anak di dalam kota itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan mengenai penanganan ya Bapak ya, bagus sekali ya Pak, yang mulia sekali itu untuk membimbing, membina, mengayomi anak-anak, terutama anak-anak jalanan. Itu memang sangat membutuhkan pengayoman dari kita sebagai, mungkin kita bukan orang tua kandung, tapi kita juga harus peduli dengan anak itu. Kami di pengadilan memang terbatas untuk bertindak apa sih yang terbaik untuk anak-anak ini. Nah, makanya dengan adanya wadah atau instansi yang memang khusus untuk menangani anak, ya mudah-mudahan dengan adanya profil, dengan adanya data-data yang telah diminta atau diberikan dari instansi itu akan memberikan solusi atau wadah lain untuk menampung anak atau untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak khususnya di Kota Pasuruan. Jadi kami apabila Bapak Ibu membutuhkan data, kami berkenan sekali untuk kebutuhan data tersebut. Silakan Bapak Ibu bersurat kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada itu Pak Isi. Enggak itu, aja masih ada yang lain. Ada Bu Jaksa juga ini kan enggak pakai jaksa. Mungkin. Oke. Iya juga. Biar sama-sama ngasih masukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Arisna Yuni. Dan dulu juga saya dulu di Jember saya sudah menjalani di kelas khusus untuk menangani para anak. Jadi memang saya sudah mempunyai sertifikat sesar anak seperti itu. Mungkin kalau di kepolisian WPA seperti itu ya, kalau kami sesar anak seperti itu. Memang kalau berkaitan dengan kesesatan pastinya berkaitan juga dengan penanganan hukum. Jadi ini saya mau tanyakan ya. Jadi tadi yang Pak minta ada data untuk menunjang yang seperti pengelolaan anak seperti itu. Yang mau saya tanyakan, satu, apakah yang diminta itu adalah data perkara untuk perkara berkaitan dengan pelaku anak atau korban anak yang masuk dalam kejaksaan, ataukah data tentang fasilitas penunjang hak anak di kejaksaan seperti itu? Kalau seperti itu nantinya seperti yang tadi disampaikan dari pengadilan, saya setuju kalau memang harus bersurat. Namun demikian lebih bagus kalau dilengkapi dengan poin-poin tertentu, misalnya khusus gitu. Jadi seperti apakah ada ruang menyusui, apakah ada ruang bermain di satu tersebut, kemudian apakah ada seperti kami ruang durasi yang juga nantinya
untuk menerapkan keadilan restoratif ya gitu. Jadi langsung dikasihkan poin-poin gitu. Jadi nanti kami juga jelas. Kalau kemudian memang yang diminta hanya perkara, jadi memang kami juga nanti akan menyediakan dolar.